Aku adalah staf termuda di kantorku. Aku kerap kali mendapatkan sapaan yang membuatku kurang nyaman seperti sayang, manis, cantik baik di email ataupun saat rapat oleh senior laki-laki yang populer di kantorku. Hingga suatu hari setelah 6 bulan berlalu aku mengalami pelecehan fisik. Aku merasa takut dan ragu. Haruskah aku menceritakan hal ini? Akankah ada yang percaya padaku? Aku jadi sering murung dan menghindari bersosialisasi di kantor. Hingga suatu ketika rekan kerja terdekatku menyadari ada yang berbeda dariku. Dia menanyakan, adakah sesuatu yang mengganggu pikiranku? Aku pun memberanikan diri untuk bercerita kepadanya. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, ia menemaniku untuk melaporkan hal ini ke HRD dan menemaniku melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang. Tahukah kamu bahwa yang dialami oleh tokoh aku adalah pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah tindakan bersifat seksual yang tidak diinginkan orang lain. Dapat bersifat verbal, non-verbal atau fisik, dan bisa melalui komunikasi tertulis atau elektronik. Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh atau organ reproduksi. Misalnya meraba, memegang, memeluk, dan sebagainya, tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Sementara pelecehan seksual non-fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas, misalnya candaan, siulan, memperlihatkan materi pornografi. Untuk menciptakan kemudahan akses keadilan bagi semua, apabila korban merupakan penyandang disabilitas, pelaporan kasusnya bisa diwakilkan oleh saksi atau orang terdekat yang mengetahui kasus pelecehan seksual tersebut. Aku cukup beruntung berada di lingkungan yang sportif. Kantorku memutuskan untuk memecat pelaku. Pihak kantor juga menawarkan pendampingan apa yang aku butuhkan baik psikologis maupun hukum. Kasus yang aku laporkan pun akhirnya masuk ke persidangan. Hakim meminta rekomendasi dari psikolog untuk mengetahui apa saja dampak psikis yang kualami. Aku berterima kasih kepada rekan kerjaku, pihak kantor, dan hakim yang sudah mau mendengarkan dan percaya dengan kisahku. Sudah seharusnya juga di setiap kantor memiliki SOP soal kekerasan seksual dan menyediakan pemulihan bagi karyawan korban kekerasan seksual. Aku mau kamu tahu, kamu berhak untuk didengarkan, dipercaya, dan kamu berhak untuk pulih. Kamu juga berhak mendapatkan rekomendasi dan layanan psikolog ketika kamu menjadi korban kekerasan seksual.